berdiferensiasi ini apakah dia masuk pendekatan, model atau metode? Ini pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, minta maaf ini Bu agak banyak karena jarang-jarang kita ketemu dengan Zoom membahas tentang inovasi pembelajaran ini. Yang ketiga, saya ada pengalaman tentang mengajar di mana guru menerapkan pembelajaran berdiskusi, namun mengarahkan kepada siswa untuk mencari literatur sendiri, mencari referensi sendiri di luar tanpa memberikan pengantar, baik itu pengantar dengan cara menyajikan konten atau media-media yang lain misalnya seperti ini. Kemudian di pertemuan berikutnya, siswa yang telah dibuat kelompok-kelompok sebelumnya itu diberi kesempatan untuk menyajikan semua materi-materi yang mereka temukan di luar tadi, misalnya di bagian A, B, C untuk dalam satu bab tertentu. Guru hanya membuka saja, kemudian menyimpulkan. Pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada siswa yang baik atau sangat berlebihan memberatkan kepada siswa? Karena kadang-kadang kita menemukan guru sudah malas menjelaskan, sudah enggan untuk memberi metode ceramah, apalagi menyajikan konten dan lain sebagainya. Guru hanya menyajikan saja paparan-paparan umumnya, bagian A misalnya dikerjakan oleh kelompok 1, bagian B dikerjakan untuk kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian di pertemuan berikutnya kelompok-kelompok ini menyajikan secara bergantian dari pertemuan ke pertemuan lain. Guru sisa menyimpulkan gitu. Menurut pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud pembelajaran berpusat pada siswa yang baik? Menurut saya pertanyaan saya seperti itu, atau sangat keterlaluan membebani kepada siswa. Jadi itu ada 3 pertanyaan saya Bu. Mungkin jelas Ibu moderator, kalau belum saya ulangi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abbas atas pertanyaan luar biasa sekali ini. Dan mohon izin Prof untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Dan selanjutnya kepada Bapak Ivan Ferdiana, kami persilahkan. Bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Di unmute terlebih dahulu Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Ferdiana dari Sumatera Selatan, Prof dan Ibu moderator. Kebetulan saya mengajar di sekolah yang termasuk merintis, baru berjalan 2 tahun. Baru berjalan 2 tahun sekolahnya, Prof. Jelas tidak, Prof? Ya, baik. Jadi kami punya sedikit kendala tentang, tadi ada pembahasan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus. Ya, dengan keterbatasan yang ada, tentu kami harus menampung semua siswa yang ada tanpa persentase tadi yang disebutkan. Nah, kendalanya sekarang adalah dalam proses pembelajaran, Prof. Ini guru ada kendala dalam mengajar karena respon dari siswa itu kan tidak sama. Jadi ada 2 orang yang siswa BK, sisanya bisa kita kategorikan normal seperti pada umumnya kan. Nah, pertanyaan saya fokus ke metode ajarnya, Prof, agar efektif sehingga baik siswa yang berstatus ABK ataupun yang non ABK itu bisa mendapatkan pembelajaran yang sama atau setara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kepada Bapak Bagus Bagaskoro, kami persilahkan. Bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Ya, dengar suara saya? Sudah terdengar, Pak. Sebentar ya, ini saya pakai headset dulu soalnya di sekitar rumah saya ada tangan. Baik.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad Bagus Bagaskoro Angkasa dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, saya mau nanya bagaimana ini kan kolaborasi antara guru dengan siswa. Bagaimana terkait tadi Prof. Abna itu melibatkan wali murid, itu apakah bisa untuk melibatkan wali murid di jenjang SMP yang memang ini biar tahu profesinya wali murid ini ada yang sebagai hukum itu ini, terus itu bagaimana menurut pandangan Prof? Apakah perlu melibatkan wali murid untuk menggapai cita-citanya mereka, jadi mereka punya pandangan ke depannya gitu. Itu Mbak Sabil. Dah. Baik, terima kasih Pak Bagus Bagaskoro atas pertanyaannya. Baik, Prof, sudah ada 3 penanya yang luar biasa sekali. Mungkin dari Prof. Afna bisa langsung menanggapi dari 3 penanya tadi. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Nggak ada ibu-ibunya nih, bapak-bapak aja yang bersemangat ya. Ibu-ibunya ini ya. Oke, kita apresiasi para bapak-bapak ini. Dan ini mudah-mudahan bisa menjawab juga ya. Jadi memang ya, jadi kan tadi saya tertarik ini ya, pertanyaan Pak Abbas ya, kita bahas dari Sulteng ya, Sulteng, Sumsel ya, Surabaya. Alhamdulillah ini dari semua penjuru kita bisa saling menuntut ilmu ya, mudah-mudahan ini kita bisa bertemu lah ya di kesempatan-kesempatan lain ya, ketemu secara langsung maksudnya, siapa tahu ada pelatihan gitu ya. Oke, jadi betul itu ya. Pertama memang ada beberapa saya lakukan riset juga ya. Kayaknya di Project P5 ini yang diharapkan dari pembelajaran Project P5 itu semuanya harus menghasilkan produk-produk ya. Sehingga wujudnya itu ada pameran-pameran di akhir kegiatan ya Pak Abbas. Jadi sebenarnya ini kan Project P5 itu kan adalah suatu pembelajaran lintas disiplin ya Pak ya, dan esensinya itu adalah kepada penguasaan kompetensi atau dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya sangat tergantung itu ya, misalnya ketika kita ingin membuatnya seperti apa itu sangat tergantung dari analisis kebutuhan. Saya pernah membimbing suatu sekolah ya. Di situ memang karakternya itu memang sangat minus sekali ya. Misalnya karakter dari sisi ya kemampuan dalam menjalankan agama lah ya, sila-sila pertama dari Pancasila itu. Misalnya kalau di Islam itu anaknya tidak sholat, tidak pandai baca Al-Quran, tidak pandai mengaji, dan kemudian sekolah itu memberikan ide proyek P5 itu adalah penguasaan profil yang terdiri dari sila pertama itu, ketuhanan. Jadi itu memang sangat tergantung dari itu tadi kebutuhan. Makanya tidak harus semuanya melulu proyek itu bisa kita wujudkan dalam bentuk hasil akhir yang ada pameran-pameran itu. Mungkin di satu sekolah misalnya SMK mungkin dimensi kewirausahaannya mungkin atau misalnya yang lebih tinggi misalnya, atau misalnya yang mau kita gali gitu ya, jadi ada bermacam-macam 6 dimensi itu ya, dimensi beriman ya kan ada 6 itu ya, dimensi berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernara kritis, mana yang mau kita fokuskan nih, karena ini kalau dulu, jadi kan sebenarnya esensi dari pembelajaran P5 itu kalau dulu kan nilai-nilai karakter itu kan dia terintegrasi, tapi kan kadang masuk, kadang tidak kan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ini sekarang benar-benar tuh diberikan ruang sekian persen benar-benar fokus ini untuk membelajarkan yang bermuatan karakter itu. Jadi fokus kita adalah kepada penguasaan karakter tersebut. Nah itu bisa dilakukan mungkin lewat proyek gitu ya, lewat berbagai macam aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi tidak harus semuanya, makanya saya katakan itu ada pilihan. Sangat tergantung, makanya kita misalnya mau untuk sangat tergantung dari analisis sekolah yang dibutuhkan sekolah itu. Bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain itu Pak. Jadi karena esensinya kan tidak ada ya, tidak sama dengan misalnya pelajaran
kewirausahaan, atau misalnya ada pelajaran prakarya. Prakarya kan memang ada juga kan, prakarya itu silahkan saja di jam pelajaran itu, tetapi yang memang P5 itu memang fokusnya kepada penguasaan dimensi-dimensi tadi ya, dimensi-dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, kalau kita mau fokus kepada aspek satu ya beriman bertakwa ya kita lakukan, kita bedah lagi dimensi itu ya. Nah, ini mungkin ada banyak beberapa ahli mungkin ya, beberapa teman-teman narasumber mungkin ada juga itu yang menyampaikan yang berbeda ya, tetapi kan kita bisa kembali kalau membaca panduan-panduan yang ada itu, kalau dari saya sih sebenarnya lebih fokus kepada penguasaan dimensi-dimensi tadi melalui berbagai macam kegiatan itu. Jadi boleh saja, misalnya satu sekolah kita pengennya anak itu punya proyek ya silakan saja. Misalnya itu yang memang ingin disasar. Tapi kalau yang lainnya memang fokus membenahi karakter ya silahkan saja. Yang lainnya fokus membenahi kewirausahaan ya monggo aja. Jadi memang makanya ya dalam kita mendesain P5 itu kan ada beberapa tema tuh ya dalam 1 tahun itu memang semua si guru itu memang terlibat itu. Guru terlibat, pegawai sekolahnya terlibat. Jadi sama-sama dirumuskan itu dalam setahun itu kita mau tema apa nih. Nah itu Pak ya. Jadi memang menarik itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Ruang Guru ini bisa mengeksplor ya khusus itu tentang P5 itu, cuman esensinya begitu Pak. Jadi kemudian ini menarik juga. Nah kalau tentang pembelajaran ini pendekatan ya Pak ya. Jadi berdiferensiasi itu pendekatan. Kalau metode itu dia cara melaksanakan pembelajaran. Nah itu apa metode itu? Ada ceramah, tanya jawab, diskusi gitu ya. Kemudian bermain peran, termasuk berwira apa ya, kita melakukan kunjungan ke museum itu ya, berdama wisata. Nah itu juga termasuk metode itu. Nah kalau model itu kita lakukan suatu pola dalam suatu proses pembelajaran ya. Jadi itu termasuk pendekatan ya, pendekatan yang berdiferensiasi ya. Kalau pendekatan itu artinya kita melakukan itu di dalam proses pembelajaran, karena memang di kurikulum Merdeka kita dianjurkan untuk melakukan itu ya. Kemudian diskusi, nah ini menarik ini apakah, nah sebenarnya kalau dalam konteks pembelajaran itu peran guru sebagai fasilitator itu justru lebih sulit sebenarnya ketimbang guru itu menjadi seorang eksplorator. Kalau dia menjadi seorang eksplorator ya dia eksplor aja tuh materinya, nih ada materi nih 1 sampai 10 misalnya, dia sampaikan saja, kayak saya sampaikan aja PPT saya, perkara diterima atau tidak, dikuasai atau tidak oleh peserta didik nggak kayak pikirkan. Nah harusnya di dalam proses diskusi itu tadi menarik ya, sebenarnya bagaimana guru menjadi seorang fasilitator itu menjadi salah satu poin. Kan ada tahapan diskusi ya, tahapan diskusi itu ada macam-macam itu, mulai dari mengorientasi anak, nah bagaimana sih cara berdiskusi, kemudian menjelaskan tata tertib diskusi. Nah itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi kalau misalnya ada guru yang membagi-bagi topik aja, kemudian membiarkan anak saja untuk mereka saling berdiskusi sesuka mereka, justru tidak tepat sebenarnya. Karena anak berdiskusi itu perlu kita lihat. Ada anak yang tidak aktif itu perlu kita motivasi. Gurunya harus berjalan ini ke masing-masing meja itu, memastikan agar semua anak itu benar-benar saling berdiskusi, saling mengeluarkan pendapat itu sesuai dengan tujuannya. Jadi seperti itu ya. Jadi tugas sebagai fasilitator itu sulit loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru menjelaskan materi saja itu habis tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sebagai fasilitator, misalnya memberikan pertanyaan pemantik, itu kan sulit itu. Gimana sih cara memancing anak? Itu makanya itu perlu difikirkan oleh guru ya. Kemudian mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Abbas. Kalau enggak minta WA saya Pak Abbas. Kita bisa berdiskusi. Aman lah itu. Saya ada di Universitas Negeri Padang, membuka kesempatan juga untuk saling berdiskusi ya dengan Bapak dan Ibu guru. Yang bisa datang ke UNT juga ya. Oke, berikutnya ke Pak Ivan ya. Jadi dari Sumsel. Jadi Pak, dan dalam ini namanya berarti sekolahnya Bapak itu kan bukan sekolah sekolah SLB kan Pak ya. Jadi kan sekolah yang memang sudah inklusi ya Pak ya. Jadi kalau inklusi itu memang sudah bagus, itu sudah menyediakan ini, biasanya ada guru pendamping Pak. Jadi guru pendamping itu khusus mendampingi anak yang berkebutuhan khusus tersebut, karena memang
ketika anak itu berada kita samakan dengan sekolah biasa, itu memang akan sulit ya bagi mereka untuk bisa mengejar pembelajaran. Nah, tentu anak yang lain juga tidak bisa kita nafikan juga ya. Jadi anak yang lain yang banyak itu tentu harus kita prioritaskan juga. Anak yang ini tentu kita prioritaskan juga. Kalau perlu nih saran saya, nah ini di beberapa sekolah itu biasanya kadang itu menyediakan ada guru khusus, guru inklusi misalnya. Tapi misalnya kalau gurunya nggak ada, itu mungkin ada siswa yang, tapi kalau siswa yang nambah ini ya, nambah kerjaan dari siswanya gitu ya. Tapi biasanya anak-anak seperti ini tuh ada guru yang memang khusus itu Pak, guru inklusi ya. Biasanya kalau sekolah sudah menerima anak yang berkebutuhan khusus itu memang diberikan, ya kalau misalnya kalau di sekolah negeri itu mereka biasanya disediakan oleh pemerintah itu guru yang khusus untuk guru inklusi itu biasanya. Jadi nggak, kalau memang ada diterima ya mungkin Mbok ya kolaborasi dengan dinas setempat itu Pak. Ini di sekolah kami nih ada nih anak berkebutuhan khusus, mana nih gurunya? Karena biasanya pasti ada guru pendamping itu Pak. Dan mereka biasanya di luar jam sekolah itu ada jam-jam khusus untuk memberikan anak itu, karena anak berkebutuhan khusus itu kan misalnya untuk bagaimana dia, ya misalnya kayak mereka dalam, saya cara mandi aja mereka kadang masih bermasalah. Kebersihan diri saja kadang mereka masih bermasalah. Itu biasanya ya. Jadi biasanya ada seperti itu ya kalau sekolah itu sudah, dan memang sekolah itu sekarang kan sudah sangat memberikan ruang ya. Contoh ada inklusi ya, ada pendidikan inklusi, wajib sekolah itu menerima. Nah, cuman memang harus ada juga gurunya memang. Jadi seperti itu. Dan istilahnya itu guru pendamping gitu ya. Jadi guru pendampingnya itu memang perlu ada. Nah, kemudian ini pertanyaan dari Pak Bagus ya, dari Surabaya. Nah, ini wali murid. Nah, ini benar sekali Pak. Jadi sekarang kan kita kenal ada namanya komite ya. Ada namanya komite, kemudian ada pastilah peran orang tua, masyarakat itu dalam proses pembelajaran itu memang sangat perlu ya. Contoh misalnya apalagi dalam kurikulum Merdeka itu kadang kita juga melibatkan orang tua murid yang kita bisa inventarisir tuh, ada berbagai macam pekerjaan orang tua murid. Nah, itu bagus juga itu. Bisa kita minta secara cuma-cuma menjadi sumber belajar nih. Misalnya ada yang polisi, satu topik itu kita minta orang tua wali murid yang polisi tadi untuk masuk ke dalam kelas. Jadi keterlibatan orang tua itu memang sangat penting ya di sekolah. Karena ada tiga lingkungan belajar itu ya, ada orang tua, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, kemudian ada masyarakat. 3 lingkungan pendidikan itu tidak boleh kita lupa. Jadi jangan perlu dijelaskan kepada orang tua proses pembelajaran ini nggak hanya tanggung jawab sekolah nih. Jadi tapi ada 3 pilar yang memang sangat berpengaruh ya dalam pembentukan pribadi atau karakter si anak. Nah, jadi itu perlu dijelaskan itu ya. Jadi jangan mentang-mentang bayar sekolah mahal kemudian orang tua seenak-enaknya aja memberikan ini kepada sekolah ya. Jangan seperti itu juga, dijelaskan itu ya. Justru orang tua itu yang menjadi pilar pertama ya di lingkungan keluarga. Nah, jadi gitu ya Pak Bagus, mudah-mudahan bisa menjawab. Dikembalikan kepada Sabil, silakan moderator. Baik, terima kasih Prof. Abna atas jawabannya. Semoga dari 3 penanya tadi, Pak Abbas, Pak Ivan, dan juga Pak Bagus sudah dapat terjawab tentunya. Baik, selanjutnya karena masih ada waktu nih Prof, sekitar 5 menit ya, saya persilahkan kembali untuk membuka pertanyaan. Sekarang waktunya ibu-ibu nih, tadi kan sudah bapak-bapak. Kepada saya ibu-ibu. Kepada Ibu Elis Solihah, saya persilahkan. Bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Bisa di-unmute, Ibu? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Elis dari Garut. Saya kebetulan guru SD. Tadi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Abna itu tentang penerapan 5M itu ya, dan khusus di mengasosiasi. Ada kasus di kelas saya yang kebetulan saya guru PAI, di sana saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6.
dan muridnya itu ada 400 lebih. Saya sendiri mengajar di sana. Ini Bu, ini ada di mengasosiasi itu tentang membandingkan, menyimpulkan, menentukan, dan pada akhirnya itu memutuskan. Nah, ketika anak sudah bisa membandingkan, sedikit bisa menyimpulkan, dan sedikit juga bisa ketika memutuskan itu anak suka mengalami hambatan gitu ya, suka mengalami hambatan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana, apakah ada trik khusus untuk anak didik yang jenjangnya SD, sekolah SD, untuk bisa mengambil keputusan, memutuskan sesuatu hal yang telah dipelajari atau telah dibandingkan tadi, telah disimpulkan dan telah ditentukan. Itu mungkin Bu, sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis Soliha atas pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Baik, sekarang saya persilahkan kepada Prof. Abnel untuk langsung menanggapi dari pertanyaan Ibu Elis tadi. Langsung dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu moderator ya Bu Elis. Ini menarik ini ya Bu ya. Jadi di kelas SD ya. Jadi sebenarnya kan dari semua tahapan-tahapan pembelajaran itu nanti kita kan bisa menyesuaikan ya. Jadi misalnya di SD itu seperti apa ya tahapan atau prosesnya, di SMP itu seperti apa. Nah, itu tentu disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Kalau di karakteristik peserta didik, kalau di SD tentu mereka masih karena sifatnya berdasarkan diari Piaget itu ya, atau Piaget lah ya bahasanya ya, nanti silakan dicek juga. Jadi di teori Piaget itu memang masih butuh bimbingan Bu. Jadi pada tahap itu anak itu memang perlu masih kita bimbing. Cuman memang kita sudah bisa berdiskusi dengan mereka. Jadi tetap di akhir itu nanti anak itu tetap kita bantu Bu. Jadi biasanya ini apalagi untuk anak kelas-kelas rendah ya. Jadi proses-proses sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, ingat dari semua yang saya sampaikan tadi, tahapan-tahapan perkembangan itu sangat menyesuaikan. Misalnya kalau di level yang lebih tinggi itu mereka bisa kita biarkan secara mandiri. Tapi memang kalau di usia SD itu memang masih butuh pembimbingan. Jadi kita bisa berikan contoh-contoh misalnya ini nih kalau seperti ini nanti ujungnya begini. Jadi anak itu nanti bisa saling menganalogikan. Jadi kita berikan dulu contoh. Nah, ini nanti mereka bisa putuskan sesuai dengan yang kita berikan tadi. Nah, itu gunanya adalah peran guru di situ ya. Jadi guru sebagai tadi saya katakan itu fungsi guru itu fasilitator, dinamisator, motivator ya. Yang tortor itu dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya sebagai seorang yang mengeksplorator ya atau pengajar saja, tetapi berfungsi ketiga bagian itu. Memotivasikah dia ya, memfasilitasi. Jadi tetap Ibu kita bisa lakukan semua tahapan-tahapan itu, tetapi yang terakhir itu masih kita berikan pembimbingan sesuai dengan tahapan-tahapan dari perkembangan peserta didik. Karena kan memang di anak usia sekolah dasar itu kan memang belum bisa mereka mengambil keputusan itu kan. Mereka baru bisa ngambil keputusan itu kalau menurut teori Piaget itu pada usia 15 tahun ke 17 tahun. Baru itu ya. Karena Piaget itu kan ada membagi dia 4 tahap perkembangan kognitif itu ya. Jadi ada sensori motor, kemudian operasional formal, operasional konkret gitu ya. Nah, dia kan membagi itu. Jadi cek-cek lagi itu teori-teori perkembangan kognitif dari Piaget tulisannya. Nah, itu kan membagi dari tahap perkembangan. Nah, ketika anak itu mulai memutuskan itu biasanya di usia-usia ke 15 sampai 17 tahun itu ya. Jadi kalau masih di usia sekolah dasar itu kan masih di bawah itu ya, berarti masih butuh pembimbingan. Nah, tetap itu ya. Ibu Elis, jadi kita bisa seperti yang sampaikan tadi, kita bisa saling analogkan atau bisa kita mengarahkan gitu ya Bu ya. Nah, jadi tapi sudah bagus itu, mudah-mudahan bisa Ibu coba ya, coba sehingga benar-benar menghasilkan satu model yang satu pembelajaran yang inovatif. Yang penting itu Bu, menyenangkan Bu, menyenangkan dan mengeluarkan potensi dari peserta didik Bu, kalau pembelajaran inovatif itu. Jadi prinsipnya itu sebenarnya ya. Pada Ibu, karena sekarang itu kan nah ini sebenarnya semacam closing statement juga ini ya. Jadi nanti
kita sebagai guru itu ya, yang paling penting itu kan kita mengetahui potensi dan kemudian kita mengarahkan sesuai dengan potensi itu. Karena ke depan itu apa yang kita ajarkan sekarang itu bisa jadi nggak sesuatu yang mereka butuhkan lagi di masa depan. Tapi sekarang yang kita perlukan itu ya bagaimana membuat mereka mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya itu. Makanya kita ajarkan mereka mampu berkolaborasi, kita ajarkan mereka mampu bekerja sama, ya kita ajarkan mereka mampu berpikir kreatif. Nah ya kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan di masa depan itu. Nah itu yang perlu diingat itu ya. Jangan harap apa yang kita ajarkan sekarang itu mereka akan pakai. Ya udah lama itu tidak seperti itu pola pikirnya kan. Jadi itu yang perlu diingat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi berubah lagi mindsetnya, jangan hanya terpaku kepada konten ya. Jadi kita mata pelajaran kita ini nih. Nah, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memfasilitasi anak itu untuk bisa mencapai kompetensinya. Nah, itu tuh. Silahkan mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Elis. Dikembalikan ke Sabil, silakan Sabil. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Semoga Ibu Elis pertanyaan sudah dapat terjawab. Dan bagi Bapak Ibu nih yang belum mendapatkan kesempatan bertanya ataupun berdiskusi, tenang saja karena kegiatan di Cloud ini akan dilaksanakan 4 hari. Bapak Ibu bisa bertanya di lain kesempatan tentunya dengan narasumber hebat kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Prof Abna atas materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk kegiatan malam hari ini tanpa terasa diskusi kita telah berada di penghujung waktu untuk Diklat Nasional Ruang Temu Guru di hari pertama tentang persiapan tahun 2024 model pembelajaran